Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di PTV Show barengan sama Irma. Di sini kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Kali ini kita akan obrolin lagi satu usaha yang dilakukan oleh anak muda, anak milenial zaman sekarang yang nggak mau diem di rumah aja. Padahal dengan segudang aktivitasnya sebenarnya sih kalau dikatakan sudah cukup sibuk. Anak milenial siapa sih yang sudah kita undang di PTV Show kali ini? Sudah dilihat dong di hadapan kita ini ada hamparan Burger Fighter. Siapa yang udah pernah nyobain? Kalau kalian belum pernah nyobain, nah habis ini langsung order ya. Kita cari tahu dulu tapi kedainya ada di mana. Oke, sudah barengan sama aku di sini ada Fazrin Sahwan. Halo, ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa datang ke sini. Wah, terima kasih banyak. Ini kedainya jadi nggak tutup kan? Masih buka. Masih buka. Kebetulan ada karyawan. Alhamdulillah ya. Jadi kirain nih kalau misalkan datang ke sini terus kedainya jadi tutup. Aduh, alhamdulillah enggak. Apa kabarnya nih hari ini, Fazrin? Alhamdulillah baik. Seneng ya bisa ke sini. Wah, masya Allah sampai titik ini tuh udah belum percaya sih sama. Belum percaya. Masih kaget-kaget. Masih kaget dikit. Oke. Nah, sebenarnya kesibukannya apa sih sekarang? Sebetulnya sebelum pandemi ini kan pada dasarnya kan saya pelatih taekwondo. Jadi setiap hari tuh hampir bisa dipastikan tuh muter tuh. Sehari bisa Siapa yang dilatih? Anak SD. Oh, SD anak-anak SMP, ya, anak SD SMP. Oke, kebanyakan mereka anak-anak. Iya, betul. Terus? Jadi setiap Senin sampai Minggu itu nonstop. Selalu Pasti ada aja. Oke. Terus ini bisa hadir Burger Fighter. Gimana? Ini kan Senin sampai dengan Ahad. Terus tetap latih taekwondo gitu. Betul. Kan ya. Bukan berarti kemudian sebenarnya lagi bingung nggak bisa apa-apa kan. Betul. Sebenarnya lagi sibuk juga kan. Nah, Betul. kalau lagi tunggu deh sebelum kita masuk ke sini. Latih taekwondonya itu dari kapan? Kebetulan pas pertama kali taekwondo itu di SD kelas 5 SD. Oh, kamu taekwondo itu Start dari kelas 5 SD. Sabuk putih sekarang udah alhamdulillah dan 3 sabuk hitam. Alhamdulillah. Dipakai di mana aja nih, di sini sama di sini. Susah nggak sih sebenarnya taekwondo nih kalau ada atlet taekwondo di sini juga mungkin anak-anak kecil pada mau latihan taekwondo? Sebenarnya latihan taekwondo itu sebenarnya di start dari umur 3 sampai 5 tahun tuh sebenarnya udah bisa banget udah dilatih. Dan sebenarnya tapi kita untuk memfokuskan dia bukan untuk bisa nendang seperti apa, tapi yang penting dia bergerak, olahraga, keluar keringat, that's it. Sebenarnya itu udah orang tua, kita tuh udah seneng banget. Oke. Nah, tapi kalau manfaatnya sendiri yang kamu rasain dari taekwondo itu apa? Manfaat yang lebih berasa sih sebenarnya dari masuk sekolah sih sebenarnya. Dari masuk sekolah SMP, SMA tuh sebenarnya udah tanpa tes, tanpa apa, jadi melalui jalur prestasi. Oh, gitu. Oke, ditekuni banget ya. Emang kenapa saat itu dipaksa untuk ikut taekwondo atau sebenarnya awalnya cuma iseng nih ada ekskul taekwondo? Sebenarnya qadarullah kan aku punya saudara. Saudara itu kebetulan orang tuanya telepon ibu kan. Terus nih si Fazrin temenin Ani dong latihan taekwondo. Temenin. Awalnya tuh cuma nemenin saudara untuk dia latihan taekwondo. Ya tapi qadarullah dia cabut. Kamu yang sampai lanjut sampai sekarang. Emang kadang-kadang ya kita nggak pernah tahu rencana Allah itu akan seperti apa gitu kan. Yang kita tidak sengaja bisa menjadi sesuatu yang kita usahakan masih belum dikabulkan. Betul. Yang paling penting bersyukurnya dulu. Mulai dari situ kemudian kemudahan hidup dari seorang Fazrin Sahwan ini bisa dia dapati gitu. Masuk sekolah nggak pusing-pusing. Dan jadi profesi juga sebenarnya. Sekarang makan jadi profesi. Kalau nggak salah kan kamu udah kayak ngelatih dari kuliah pun udah ngelatih kan? Iya, sudah ngelatih. Dari SMA sudah mulai ngelatih. Oke, keterusan sampai sekarang. Aku pikir kayak lulus kuliah terus selesai gitu ya, kayak males juga, ngapain lah cari pekerjaan yang lain. Tapi ternyata itu bisa jadi alternatif kamu bisa tetap happy tapi bekerja juga. Oke, nah nih kalau misalkan ada teman-teman di sini yang mau latihan taekwondo nanti bisa juga nih hubungi. Iya, bisa banget. Panggilannya apa sih kalau di taekwondo? Sabem. Di taekwondo Bulungan ya. Oke. Tetap ya, datang aja ntar ketemu ya. Betul. Oke, senang banget. Nah, sekarang itu di tengah kesibukan, sebenarnya kamu emang sukanya taekwondo, terus bisa hadir si Burger Fighter ini. Masih terbungkus pemirsa, mohon maaf ya, nanti baru kita cobain ya. Ini apa nih? Produk baru apa kamu punya ide mau bisnis? Jadi ini Burger Fighter tuh sebenarnya produk yang kesekian sebenarnya. Jadi pada dasarnya saya tuh apa ya? Bisa dibilang konseptor atau ide. Jadi saya tuh
pada dasarnya punya nenek. Nenek itu sebenarnya dia wirausaha juga, dia pernah jualan, jadi kuliner juga. Mungkin ada keturunan dari situ, jadi suka banget iya, ya jadi coba-coba pengen entah kenapa nenek jadi masih nggak sih sampai sekarang? Udah almarhum. Oh baik. Almarhum. Tapi usaha-usahanya? Usahanya juga udah cash flow udah tutup, udah tutup. Karena memang ini kekuatannya dari si nenek ya sebenarnya. Betul, mungkin keturunan kali ya. Iya, oke, baik. Iya, terus pokoknya dari situ dari mulai SMA deh, mulai jualan walaupun dari tangan kedua ya. Tangan kedua jualan kayak gelang, iya reseller. reseller. Terus nggak tahu kenapa ya. Jadi capek iya, tapi capek seneng gitu. Jadi ya mungkin tuh namanya passion kali ya. Jadi ya seneng aja ngelakuinnya. Oke. Gitu. Nah, dari apa? Awalnya kamu apa? Gelang-gelang terus? Nah, dari SMA tuh mulai coba reseller gelang, terus coba jualan keripik pedas, apapun yang dulu itu. hits banget ya, iya, guys. itu betul. Keripik Terus pedas. nah, sebelum Burger Fighter pun sempat buka namanya Supreme Eat gitu. Oke. Terus akhirnya karena satu hal dan lain hal pokoknya itu tutup. Tutup juga. Terus akhirnya karena bener-bener suka sama jualan, jadi apalagi nih. Terus sempat kecetus burger. Karena burger itu kan tipe kuliner yang long last ya, yang tidak tidak habis dimakan waktu betul, lah ya. Betul. Kayak semua orang dari zaman dulu emang udah ada nih yang namanya burger gitu kan. Jadi burger nggak ada musimnya sebenarnya. Dan tetap ada si penikmat burger itu tetap ada sih. Betul sekali. Jadi kenapa itu burger tercetus? Jadi tinggal kita branding aja mau namanya. Sebenarnya burgernya sih udah terkonsep, tapi nama itu yang awalnya belum burger apa nih? Awalnya sebenarnya bukan Burger Fighter sebenarnya. Apa tuh? Burger Kane. Oke. Iya, awalnya itu Burger Kane. Oke. Nah, nanti kita pengen tahu juga sebenarnya ini tuh berapa lama kamu meracik si ide membuat burger gitu ya. Dan aku tertariknya sebenarnya pemirsa itu tuh dilakukan dalam waktu yang sibuk gitu. Jadi kalau biasanya orang-orang baru kepikiran mau usaha itu karena ingin mendapatkan tambahan gitu ya. Tapi ini sebenarnya dalam waktu yang sibuk kita tuh sudah harus mencoba hal yang baru. Jadi intinya sih kalau menurut aku lebih kepada ini tuh hikmah pertama aja. Ntar kita bikin ada beberapa hikmah ya. Betul. Hikmah pertama adalah kamu harus menyiapkan sesuatu itu sebelum kamu merasa kesulitan gitu. Karena nanti akhirnya sesuatu yang masih berjalan ini bisa membantu usaha kamu yang lainnya gitu ya. Betul. Karena walaupun kadang-kadang kalau kita lagi udah terjebak sih, kadang-kadang kasih kekuatan yang lain ya, Zrin ya. Gitu ya. Oke, kita berdua setuju bahwa sesuatu itu harus dimulai sedini mungkin. Nah, kita nanti akan cari tahu lagi tentunya filosofi dari si Burger Fighter ini apa sih. Nah, gimana kemudian seorang Fazrin Sahwan di tengah kesibukannya bisa mulai meracik satu persatu menu dari burgernya. Sesaat lagi tetap bersama kami.